Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan ke materi selanjutnya tentang gaya magnetik. Pada video sebelumnya, kita sudah membahas tentang gaya pada penghantar berarus yang berada dalam medan magnet, yang F sama dengan Bill sin theta. Kemudian muatan listrik yang bergerak dalam sebuah medan magnet. Kemudian F itu sama dengan BQV sin theta. Yang terakhir adalah kita akan membahas tentang dua buah penghantar yang dialiri oleh arus listrik. Baiklah, tentang gaya magnetik pada dua penghantar yang dialiri oleh arus listrik. Untuk mengingat kembali, misalnya kita memiliki sebuah penghantar dengan I itu arahnya ke atas misalnya, dan juga di sini ada titik P. Pada sekeliling kawat penghantar ini akan terjadi medan magnet yang kita ketahui, bahkan akan ada B. B itu tuh arahnya dapat kita tahu dengan menggunakan aturan tangan kanan gitu ya. Berarti jempolnya itu arahnya ke atas, arah I, kemudian lalu kita genggam penghantarnya sehingga kita dapatkan arah B itu seperti ini. Berarti di sini itu masuk dan di sini adalah keluar. Kemudian dari titik P ini bisa kita lihat kan, kalau kita titik P ini kita jadiin acuan, maka B yang dirasakan oleh titik P ini kan adalah B yang masuk. Ini adalah kejadian ketika acuan kita adalah sebuah titik P. Bagaimana kalau acuan kita itu adalah sebuah penghantar juga gitu loh. Jadi ada penghantar lagi. Jadi ini ada penghantar pertama, misalnya biar mudah arahnya I aja ke atas. Kemudian penghantar satu lagi. Arahnya ke atas aja dulu. Berarti arahnya ini I1. Kemudian ini adalah I2. Maka di I1 itu kan akan ada medan magnet gitu ya. Medan magnet yang mempengaruhi I2. Berarti titik P ini kita anggap itu adalah sebagai I2 gitu loh. Acuan kita adalah I2. Ini kita anggap sebagai titik P kita. Maka penghantar 2 itu akan dikenai oleh B dari penghantar pertama. Begitu ya. Maka B-nya itu masuk ini ya. Berarti ini masuk. Berarti B yang dikenai oleh penghantar kedua itu adalah masuk. Sekarang untuk kasus yang I2 ini, kita akan gunakan yang penghantar yang berada di dalam medan magnet, yang gaya magnetik yang pertama. Ini adalah penghantar yang arahnya ke atas gitu ya, I-nya. Kemudian ada medan magnet yang mengenai dia. Medan magnetnya itu adalah yang masuk ke dalam B1. Berarti kita gunakan aturan tangan kanan yang kedua, yang fisik gangster itu, yang kalau jempol itu adalah I2, lalu telunjuk itu adalah arah B1, kemudian F-nya arahnya kemana? Berarti jempol itu ke atas, lalu kemudian telunjuk itu masuk, berarti F itu arahnya ke dalam. Berarti ini adalah F2. Sehingga kita bisa rumuskan, F itu kan sama dengan Bill sin theta gitu ya. Kita tahu kalau misalnya B-nya ini berasal dari yang pertama. B itu berasal dari kawat penghantar yang pertama. B di sini, B1 itu sama dengan mu 0 I per 2VR atau 2VA yang biasa kamu pakai gitu ya. 2VR atau 2VA. Nah, jadi kita masukin B-nya itu adalah mu 0 I, berarti kan ini B1, berarti ini kan berarti I1 ya. Karena ini medan dari kawat pertama. Berarti mu 0 I1 dibagi dengan 2VR. Dikali I, ini kan berarti F2 ya, F2. Berarti dikali dengan I2, karena dia itu F2 kan. Berarti F2, ini B2, ini L2. Ini sin theta 2. Oke, berarti I2 dikali L2 dikali, kita lihat, berarti satunya itu naik ke atas, satunya itu adalah masuk. Berarti kan sudutnya adalah 90 ya. Berarti ini adalah 90. Sehingga sin theta itu sama dengan 1. Sehingga kalau kita mau rumuskan secara benar, berarti mu 0 kali I1 kali I2 kali L dibagi dengan 2VR. Jikalau nanti di soal dia dibilang ketika gaya persatuan panjang adalah sekian gitu. Soalnya tidak semua soal akan menunjukkan L itu berapa. Berarti maksudnya di sini adalah F per L itu sama dengan mu 0 I1 I2 per 2VR. Itu maksudnya. Berarti Newton per meter. Newton
berarti gaya persatuan panjang gitu ya. Gaya magnetik oleh dua penghantar yang dialiri oleh arus listrik ini berlaku hukum aksi reaksi, sehingga kalau F2 itu arahnya ke tengah, F1 nanti arahnya juga akan ke tengah. Kayak gini loh. Berarti I2 juga memancarkan B2 ya. Berarti sehingga kan arahnya seperti ini. Berarti di sini masuk, di sini keluar gitu ya. Berarti yang ini itu keluar. Berarti yang dirasakan oleh I1 itu kan keluar. Jadi arah I-nya itu ke atas, kemudian B itu arahnya masuk, berarti F-nya kemana? Jempol kamu itu arahnya ke atas, kemudian telunjuk kamu itu arahnya keluar, berarti F-nya itu juga arah ke dalam kan? Berarti benar. Dia itu berlaku hukum aksi reaksi. Kalau misalnya F2-nya kamu udah tahu itu arahnya masuk, berarti F1-nya juga bakalan masuk. Bagaimana jika arus I-nya itu dua-duanya ke bawah? Kita coba ambil salah satu, misalnya I1-nya ini kita mau cari B1 berapa. Berarti kalau ke bawah, B-nya arahnya ke sini, berarti yang kena di sini itu adalah keluar. Berarti B1-nya itu keluar. Kalau kita mau cari arah F-nya, berarti I itu ke bawah, B itu keluar, berarti F-nya itu arahnya ke dalam. Berarti F itu arahnya ke dalam, maka kita tahu bahwa F1 itu arahnya juga ke dalam. Jika satunya itu naik ke atas, satunya itu turun. Kita coba cari B1, ini kan arahnya seperti ini. Berarti ini itu masuk, kalau masuk berarti F-nya arahnya keluar. Berarti F-nya arahnya keluar, F2 itu arahnya keluar, berarti F1 juga arahnya keluar. Kalau dia satunya turun di sini, kemudian yang ini yang naik. Kita mau cari B1, berarti arahnya ke sini. Berarti yang di sini itu adalah keluar. I-nya ke atas, B-nya keluar, berarti dia itu berarti F-nya itu keluar, F di sini juga keluar. Bisa kita lihat, kalau misalnya dia sama-sama ke atas, I-nya itu sama-sama ke atas, dia bakalan tarik-menarik. Kalau I-nya itu sama-sama ke bawah, dia juga tarik-menarik. Kalau ada satu naik, satu turun, dia tolak-menolak. Kemudian satu turun, satu naik, dia juga tolak-menolak. Jadi kalau misalnya I-nya searah, dia bakalan tarik-menarik. Kalau I-nya berlawanan arah, maka dia akan tolak-menolak. Besar antara F1 itu sama dengan besar antara F2. Oke, untuk contoh soal, berapa besar dan arah dari gaya antara dua kawat paralel yang panjangnya 30 meter? Berarti ini adalah L-nya adalah 30 meter, berarti L1 sama dengan L2, 30 meter. Dan jarak antara keduanya adalah 2 cm. Berarti ini R adalah 2 cm. Masing-masing kawat membawa arus 50 ampere. Berarti I1 sama dengan I2. Kalau kita coba bikin gambarnya, berarti I1 itu arahnya kita coba ke atas, I2 juga ke atas, kemudian besar I1, I2 itu 50, L-nya itu adalah 30 meter, maka kita tahu F itu sama dengan mu 0, I1, I2 kali L dibagi dengan 2VR. Mu 0 itu adalah 4V dikali 10 pangkat min 7, dikali I itu 50, dikali dengan L 30 meter, dibagi dengan 2V dikali R. R-nya adalah 2 cm. Berarti jadi meter 2 kali 10 pangkat min 2. Oke, ini kita coret, sisa 2. Kemudian 2 kita coret. Sisa 50 kali 3. Jawabannya adalah 75 dikali 10 pangkat min 2 Newton. Kita lihat arahnya, kalau misalnya arahnya itu sama ke atas, berarti kita tahu ya, kalau misalnya itu dia itu bakalan tarik-menarik. Oke, untuk contoh soal berikutnya, sebuah arus 50 ampere, berarti I-nya itu adalah 50 ampere. Kita anggap ini adalah I1. Mengalir ke timur dalam sebuah kawat penghantar. Penghantar kedua berada 1 cm di bawahnya, berarti R itu adalah 1 cm. Berapa arus yang harus mengalir pada kawat kedua sehingga kawat tidak terjatuh akibat gravitasi? Oke, kalau kita bikin gambarnya seperti ini. Berarti ini adalah sebuah penghantar, lalu I itu mengarah ke timur, I1. Kemudian di bawahnya itu ada sebuah penghantar lagi.
yang jaraknya itu adalah 1 cm. Kemudian yang ditanya itu adalah berapa arus yang harus mengalir pada kawat kedua sehingga kawat tidak terjatuh akibat gravitasi. Berarti di sini tuh berarti ada W gitu ya. Ada W. Berarti kalau misalnya supaya dia nggak jatuh, berarti harus ada gaya yang narik gitu ya. Berarti harus ada gaya yang narik. Kalau misalnya dia narik, berarti sebelah sini juga narik dong. Kalau dia sama-sama narik, berarti dia itu I-nya itu sama gitu ya. Kita tahu kalau misalnya arah I-nya sama, maka F-nya itu akan tarik-menarik. Kalau arah I-nya itu berlawanan, maka F-nya itu akan tolak-menolak. Untuk mengimbangi W yang arahnya ke bawah, kita butuh F yang arahnya ke atas. Jadi sehingga dia butuh yang tarik-menarik. Sehingga I2 itu searah dengan I1. Oke, kita mau cari F. F itu sama dengan mu0, I1, I2 kali L per 2VR. Kemudian mu0 itu adalah 4V dikali 10 pangkat min 7. Kemudian kita kali I1 itu 50. Lalu kita cari I2. Lalu kita cari L-nya adalah L dulu dibagi dengan 2V dikali R. R-nya adalah 1 cm. Berarti 10 pangkat min 2 meter ya. Dengan 1 cm itu sama dengan 10 pangkat min 2 meter. Massa per unit panjang dari kawat kedua adalah 5 gram per meter. Jadi, massa, berarti kalau kita mau cari W, itu kan M kali G gitu ya. Katanya per unit panjang gitu loh. Per unit panjang berarti massanya kita anggap 5 gram. Jadi kita jadiin kilo, berarti 5 kali 10 pangkat min 3 kilogram. Dikali dengan G, G itu adalah 10 meter per sekon kuadrat. Berarti 5 dikali 10 pangkat min 2 Newton gitu ya. Itu untuk yang W biasa. Katanya dia tuh persatuan panjang. Jadi kita butuh W itu yang persatuan panjang. Tiap satuan panjang dari kawat ini maksudnya. Berarti 5 kali, berarti kita anggap panjangnya ambil 1 meter aja gitu loh. 5 dikali 10 pangkat min 2 Newton per meter. Misalnya L-nya 1 meter gitu. Newton per meter. Itu katanya biar dia itu nggak jatuh, berarti kan sigma F itu kan sama dengan 0 ya. Berarti supaya dia itu konstan, supaya dia itu imbang, berarti kan sigma F itu sama dengan 0. Berarti F Lorentz itu sama dengan W gitu ya. Berarti kalau misalnya dia kan nggak diketahui panjang kawat berapa kan. Berarti kan itu F per L gitu ya. Berarti F per L, tiap satuan panjang itu sama dengan W per L. Sekarang kita pindahin L ini ke bawah, berarti F per L sama dengan, ini kita coret dulu ya, ini kita coret, dapat 2, 100 dikali 10 pangkat min 7 kali I2 kali 10 pangkat 2. F per L sama dengan W per L, berarti W per L itu adalah 5 kali 10 pangkat 2. Berarti 5 dikali 10 pangkat min 2 sama dengan, berarti ini 10 pangkat 4 boleh ya. Ini sama ini gabungin. Kali 10 pangkat min 7 I2. Sehingga ini berarti sisanya 10 pangkat min 3. I2 kali 5 kali 10 pangkat min 2. Kita mau cari I2 berapa? Berarti 5 dikali 5 kali 10 pangkat min 2 dibagi dengan 10 pangkat min 3. Dapatnya adalah 50 ampere. Nah, itu aja untuk video kali ini. Ibu harap kamu belajar baik-baik. Kalau kurang paham, silahkan ditanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.